Oke, selamat datang kembali di channel Komitmen ya, yang akan membagikan seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Yeay! Pada kesempatan kali ini dan di video ini, saya akan membagikan sebuah video ya mengenai mekanisme iklan website judi online. Jadi, topik ini sesuai dengan deskripsi maupun sesuai dengan judul dari video saya ya, teman-teman. Oke. Jadi nantinya kita akan coba untuk selain memang kita memahami bagaimana cara kerja, mekanismenya seperti apa di dalam website judi online ini. Nah, nantinya kita juga akan melakukan sebuah analisa ya terkait bagaimana metode penyerangannya seperti apa, lalu tentunya dampak yang diakibatkan itu seperti apa ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, video ini hanya bertujuan untuk edukasi maupun security awareness ya. Jadi, dan di video ini tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun ya, maupun pihak terkait, karena video ini dibuat hanya untuk security awareness maupun memberikan pemahaman terkait bagaimana metode cara kerja sebenarnya website judi online ini ya, yang tentunya akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat maupun khalayak umum, bahkan mungkin untuk IT yang berada di sebuah perusahaan maupun instansi terkait ya, untuk bisa meningkatkan keamanan maupun security yang ada di dalamnya ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, pendahuluan. Beberapa waktu ini banyak ditemukan insiden serangan siber ya yang terjadi di Indonesia. Salah satu insiden siber tersebut yaitu insiden web defacement yang terjadi pada situs pemerintahan dan pendidikan. Web defacement yang sangat marak belakangan ini tentang web defacement slot gacor atau judi online, di mana penyerang melakukan perubahan tampilan pada situs dengan mengganti tampilan menjadi judi online. Oke, teman-teman. Nah, seperti yang sudah dibaca ya maupun penjelasan yang sudah saya jelaskan, jadi akhir-akhir ini di Indonesia sedang marak terkait dengan adanya web defacement slot gacor ataupun judi online ya, teman-teman. Dan akhir-akhir ini juga belakangan ini ya, terkhususnya pemerintah di Indonesia ya mungkin melalui Kominfo maupun BSSN sedang gencar-gencarnya melakukan pemblokiran terhadap kasus maupun insiden yang terjadi di Indonesia ya, terkhususnya untuk web defacement slot gacor ataupun judi online. Seperti yang kita baca ya di sini, misalnya kita ketik di YouTube pemblokiran situs judi online, di sini ada banyak ya teman-teman. Judi online makin parah, Kominfo blokir 846.000 situs dan rekening pelaku ya bersih-bersih judi online ya teman-teman. Bisa untuk melihat case maupun kasusnya secara real ya di apa namanya, untuk belakangan itu sedang ya diupayakan untuk melakukan sebuah pemblokiran ya terhadap judi online ini. Seperti itu teman-teman. Ya karena sudah sangat meresahkan ya teman-teman untuk kasus web defacement ini seperti itu. Kita lanjut ya untuk kembali ke penjelasan. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan web defacement? Nah, jadi web defacement merupakan suatu serangan pada website yang mengubah tampilan asli atau konten dari sebuah website. Pelaku serangan web defacement disebut sebagai defacer. Web defacement seringkali dimanfaatkan untuk menguji kemampuan defacer dan sebagai tindakan vandalisme elektronik. Web defacement dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan agenda politik karena dapat menurunkan reputasi atau kredibilitas dari pihak tertentu. Serangan web defacement dapat dilakukan dengan memanfaatkan sebuah kelemahan dari sistem hingga memungkinkan pelaku memiliki akses masuk hingga ke server dan memiliki kewenangan untuk mengganti atau menghapus konten suatu website. Terdapat berbagai metode untuk melakukan web defacement. Cara yang sering dijumpai yaitu eksploitasi pada kerentanan plugin, framework, dan SQL injection yang memungkinkan akses administratif. Jadi dapat disimpulkan ya untuk web defacement ini ya mengganti tampilan asli dari sebuah website itu menjadi sebuah tampilan website judi online ya, seperti itu teman-teman. Dan di sini ada metodenya, ada beberapa ya, untuk web defacement terkhususnya ya. Jadi maaf
Jadi di sini ada beberapa metode untuk melakukan eksploitasi ya, di antaranya di bagian plugin framework dan juga SQL injection. Nah, jadi karena ini video berkaitan dengan security awareness, mungkin saya tidak akan menjelaskan yang secara teknikal ya, mungkin akan menyinggung sedikit. Gak apa-apa ya, itu buat teman-teman. Oke. Jadi ketika kita mengetikkan di sini ya, slot gacor seperti ini. Nah, ini akan muncul beberapa web ya, beberapa web. Nah, ini untuk situs asli maupun web asli sebenarnya di sini contohnya ya. Namanya pariwisata.situbondo di sini. Ini kalau misalkan diklik ini langsung ngedirect ke web judi online ya, teman-teman. Ya, misalkan kita klik ya di sini wisata Situbondo. Nah, ini ada banyak sekali ya. Kementerian PUPR. Nah, ini langsung didirect ke sini ya, teman-teman. Padahal ya situs asli maupun situs resminya itu contohnya ya seperti ini, wisata Situbondo ataupun apa namanya, Laca Saca seperti itu. Ya kalau ini webnya yang dari ini sih apa namanya, dari slot gacornya ya. Nah, ini ada LPPM IAIN Kediri juga. Seperti ini ya, kita buka ya, slot gacor. Nah, ini banyak dijumpai ya, teman-teman. Terkhususnya untuk di bagian situs kepemerintahan maupun di Dinas Pendidikan. Contohnya ada IAIN Kediri, seperti itu ya, teman-teman. Oke. Jadi, pada intinya, di sini itu kenapa sih si slot gacor ini maupun situs judi online ini mengarahkan ke dalam instansi kepemerintahan maupun di instansi pendidikan ya. Contohnya seperti ini. Nah, karena dia itu pengen mendapatkan SEO. Nah, jadi apa itu SEO? SEO merupakan singkatan dari Search Engine Optimization yang merupakan teknik yang digunakan untuk optimisasi suatu website dengan tujuan memudahkan mesin pencarian untuk menemukan halaman ataupun website ya, dan menempatkan di halaman pertama di mesin pencari dengan keyword yang ditentukan oleh user. Nah, jadi ketika kita seperti tadi ya, kita menginputkan slot gacor, search engine itu apa? Search engine itu contohnya ya Google, seperti itu ya. Contohnya Google itu namanya search engine. Jadi ketika kita mengetikkan slot gacor ataupun keyword ya, ini karakter ini ya namanya keyword, kita ngetikkan di kolom keyword seperti ini ya, slot gacor. Nah, dia menempatkan di urutan pertama. Maksudnya di urutan pertama, ya kita ketika mencari slot gacor lalu kita tekan enter itu ya kita langsung didirect ya ke dalam situs-situs judi online seperti ini, teman-teman. Padahal website aslinya itu di bagian contohnya wisata Situbondo ataupun LPPM IAIN Kediri ataupun Kementerian PUPR seperti itu ya, teman-teman. Karena untuk mendapatkan SEO, jadi SEO itu juga tuh bisa didapatkan melalui situs-situs yang terpercaya. Situs terpercaya itu contohnya ya dari instansi pendidikan maupun dari instansi kepemerintahan, teman-teman. Jadi caranya, mekanisme sebenarnya dari web development dari judi online itu ya seperti itu, teman-teman. Menempatkan ke dalam instansi-instansi yang diberikan kepercayaan dari Google ya, seperti itu untuk mendapatkan SEO. Mudah dipahami ya, teman-teman. Jadi sebenarnya tujuan utamanya hanya itu, untuk memudahkan bagi seseorang ketika melakukan pencarian di search engine akan ditempatkan di urutan pertama. Seperti itu, teman-teman. Jadi mudah dicari, intinya seperti itu. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini contoh dari laporan yang sudah saya buat ya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan mungkin isu yang sama terkait dengan mungkin contohnya untuk case kali ini ya, adanya apa namanya, judi online, teman-teman bisa melakukan membuat laporan seperti ini ya. Ini contohnya bisa teman-teman baca sendiri dan di pause saja ya, teman-teman. Jadi sebenarnya
apa namanya? Saya itu sebelumnya juga sudah membuat video ya, namun itu videonya sangat teknikal sekali ya, ataupun sangat praktikal dan perlu dan banyak sekali yang saya sensor ya. Nah, jadi ini sebenarnya itu ini em, situs resminya dan tidak mungkin saya publish ya, karena memang kerentanan ini belum di patch sih. Walaupun mungkin di dalam apa namanya, dalam laporan itu sudah diproses seperti itu teman-teman. Nah, untuk membuat pelaporan itu teman-teman bisa di web ya, lapor.go.id. Seperti itu teman-teman. Kalau pengen melakukan pelaporan yang serupa maupun pelaporan yang lain berkaitan dengan ya Indonesia ya, ataupun terkait masalah yang ada di Indonesia seperti itu teman-teman. Nah, ini sebenarnya sudah sudah direspon, tapi belum saya cantumkan di slide PPT ini ya teman-teman. Mungkin nanti akan saya coba untuk tempelin di video, akan coba saya edit ya, nanti akan saya tampilkan untuk respon dari pihak terkait itu seperti apa. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini lapor.go.id untuk teman-teman bisa melapor seperti itu ya. Nah, jadi ini contoh web development yang saya temukan ya, yang saya temukan. Jadi kalau kita flashback ke belakang, yang tadi ya, metodenya itu kan ada banyak ya, contohnya plugin framework ataupun SQL injection untuk metode eksploitasi maupun proses penyerangannya ya untuk guna untuk web development ini. Nah, saya juga kebetulan menemukan ya, menemukan sehingga saya bisa membuat laporan seperti ini. Ini kalau kalian baca maupun teman-teman baca ini apa namanya, laporan yang saya buat ini teknikal banget ya, dan sebenarnya anak IT saja sih yang mengerti ya. Seperti itu. Nah, jadi kerentanan yang saya temukan ini namanya juga web development ya, slot gacor seperti ini. Terus ini website yang asli ya, saya blur karena memang belum di patch maupun belum diselesaikan ya untuk kendalanya, maupun di dalam kerentanan ini belum di fix. Oke, nah jadi ini contoh kerentanannya teman-teman. Ini namanya kerentanannya itu directory listing. Jadi sekilas saja ya, dan nggak terlalu teknikal teman-teman. Jadi directory listing itu apa? Jadi ketika kita mengakses sebuah web maupun website ya, jadi di dalamnya itu ada direktori-direktori yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk bisa diakses secara publik ya. Ya, kenapa tidak diperbolehkan diakses secara publik? Karena memang hal ini bersifat kredensial ya, dan memang tidak diperbolehkan untuk orang luar itu bisa mengetahui adanya direktori seperti ini, karena ini sifatnya krusial teman-teman seperti itu, dan seharusnya ini dilakukan disable agar seseorang itu tidak bisa mengakses ke dalamnya. Nah, ini nama kerentanannya itu adalah directory listing, dan tempat dari slot gacor itu ditempatkan di sini. Jadi di sini ada kerentanan yang namanya directory listing, lalu dari judi online ini memasukkan apa namanya, maupun menginjek ya di dalam eh, font WP konten, lalu di dalam font seperti itu. Ini kan ada font-font ya seperti ini, lalu mereka memasukkannya di sini. Ini namanya slot gacor. Nah, diletakkan di sini ya teman-teman. Nah, ini kan WP konten slash font slash slot gacor. Ketika di back sekali ke font, kita diarahkan ke directory listing seperti ini teman-teman. Dan ini seharusnya dilakukan disable ya, ataupun seseorang tidak diperbolehkan untuk mengakses ke dalamnya. Nah, ini ada slot gacor ya, diinjek ke sini ya. Seperti itu teman-teman. Nah, slot gacor. Mudah ya, mudah dipahami ya teman-teman. Dan saya menjelaskan ini tidak terlalu teknikal, harapannya khalayak umum maupun teman-teman yang bukan background dari security bisa memahami ya teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada website aslinya. Di sini ada website asli dan saya cut ya untuk bagian URL karena itu kredensial, dan takutnya teman-teman yang backgroundnya security ataupun mungkin orang luar ya bisa memanfaatkan kerentanan ini ya teman-teman. Ini sudah saya blur semua, sudah saya cut. Nah, jadi tampilan websitenya itu seperti ini. Padahal
di website ini juga apa namanya punya artikel-artikel yang berkaitan erat dengan IT ya maupun teknologi dan informasi. Dan di bawahnya di sini ada materi juga terkait dengan security. Tapi ya saya juga kurang tahu ya kenapa hal ini bisa masih terjadi seperti itu ya teman-teman. Padahal ini juga baru tayang itu 2023 juga ya, Juli seperti itu. Tapi malah ternyata sudah ada kerentanan teman-teman. Nah ini sih yang seharusnya teman-teman menjadikan security awareness ya maupun pemahaman bahwasannya ya kita harus aware terhadap security ya. Jadi kita harus senantiasa meningkatkan security yang diharapkan dari teknologi yang kita gunakan maupun teknologi yang sedang kita pakai itu tidak ada kerentanan maupun mengurangi kerentanan yang terjadi ya sehingga ya kita eh, apa namanya ketika hacker ingin melakukan penyerangan ya maupun attacking di dalamnya itu menyulitkan mereka teman-teman. Syukur-syukur bukan lagi menyulitkan justru malah tidak bisa melakukannya sama sekali ya seperti itu teman-teman. Oke, nah ya harapannya saya membuat video ini juga diharapkan mungkin teman-teman yang backgroundnya IT di dalam suatu instansi kepemerintahan maupun di instansi pendidikan bisa meningkatkan keamanan lagi ya. Ya misalkan contohnya saja ya, mungkin teman-teman menggunakan teknologi web server, misalkan Apache. Nah itu Apache ya tingkatkan saja untuk versinya karena semakin baru versi yang kita gunakan ya semakin eh, diperbarui juga dari segi infrastruktur di dalam keamanannya seperti itu teman-teman. Dan untuk mengurangi eksploitasi ya ataupun exploit di dalamnya biasanya kan kalau teknologi yang sudah lama maupun usang yang sudah kita buat itu biasanya ada exploitnya teman-teman seperti itu. Jadi ya sebisa mungkin kalau dirasa memang teknologi yang kita pakai sudah usang maupun expired ya segeralah melakukan patch ya maupun melakukan sebuah pembaruan di dalamnya. Seperti itu teman-teman. Lanjut ya. Jadi dampak di sini ada beberapa dampak yang bisa saya sampaikan ya di antaranya untuk satu kepercayaan. Masyarakat akan meragukan keamanan dan keandalan situs pemerintah serta kemampuan pemerintah dalam melindungi data sensitif dan informasi publik. Nah, jadi ya masyarakat ya tentunya mempertanyakan ya. Karena kan apalagi di situs pemerintahan maupun di situs dinas pendidikan maupun kependidikan ya. Jadi ya masyarakat merasa was-was tentunya ya. Karena kan masyarakat juga biasanya ada menginputkan sebuah data pribadi ya yang ada di dalamnya, sehingga ketika ada attacker maupun hacker ya yang ingin mengakses maupun melakukan eksploitasi, ya itu sangat berbahaya sekali ya, terutama kita sudah menginputkan data-data rahasia kita yang seharusnya seseorang itu maupun orang lain tidak bisa maupun tidak diperbolehkan untuk mengaksesnya, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, availability. Defacement dapat menyebabkan gangguan pada layanan yang disediakan oleh situs pemerintah serta dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, itu jelas ya, teman-teman. Jelas sekali. Jadi ya masyarakat ataupun khalayak umum tentunya merasa tidak nyaman lah ataupun tidak puas lah terkait dengan adanya sebuah kerentanan di dalam sebuah instansi pemerintahan maupun di dinas pendidikan seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, reputasi ya. Tampilan halaman judi online yang tidak pantas atau ilegal pada situs pemerintah akan menciptakan kesan negatif terhadap integritas. Nah, itu juga pasti ya, teman-teman. Jadi ya dalam hal ini dengan adanya halaman judi online maupun website judi online ya itu kan sebuah hal yang ilegal ya dan tidak pantas ya. Kenapa masih masih ada di dalam sebuah web di apalagi di situs pemerintahan maupun di dinas pendidikan seperti itu teman-teman. Jadi ya balik lagi masalah integritas ya dan juga kredibilitas seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman penjelasan dari saya ya mengenai apa itu web defacement untuk penyerangannya seperti apa, metodenya seperti apa, lalu impact maupun dampaknya yang terjadi seperti apa ya teman-teman. Lalu cara penanganannya juga seperti apa.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang diharapkan masyarakat maupun khalayak umum bisa mengerti pentingnya adanya security awareness ya, bahwa kita harus selalu peduli terhadap sekitar, peduli juga terhadap security maupun keamanan terhadap teknologi yang kita gunakan seperti itu. Dan mungkin video saya diakses oleh IT ya, tim IT yang berada di suatu instansi pendidikan maupun kepemerintahan supaya bisa meningkatkan lagi dari segi infrastruktur keamanan ya yang ada di suatu instansi terkait ya teman-teman, sehingga menghindari adanya kerentanan yang terjadi di dalamnya dan menghindari dari hacker maupun attacker ya yang ingin mengeksploitasi di dalamnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video yang saya buat ini bisa memberikan em, masukan ya maupun security awareness terhadap teman-teman supaya bisa lebih meningkatkan lagi untuk terkait dengan security. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe jika memang dirasa video saya ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.